Shalom keluarga GBI Asem Tegal. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita persiapkan diri dan hati kita. Dan ada baiknya kita siapkan catatan supaya kita bisa mencatat penerima firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami beribadah pada hari ini. Tuhan, siapin hati kami supaya hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan. Dan mari Kau urapi yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Makasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan kami bisa beribadah pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beribadah. Mari persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan.
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh yeah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Biarkan musik memuji Tuhan. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Hey! Oh yeah. Mari sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Amin. Sama sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yuk semangatkan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar.
Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yo, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Hey. Oh yeah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Oh Allah yang baik. Kami mau katakan Tuhan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, sama-sama kita katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita sembah Dia, haleluya. Kami berjuang Tuhan, sebab Kau sangat baik. Kami
lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur sebab Kau sangat baik, Kau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Shalom, haleluya. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk kita bersama-sama beribadah melalui YouTube channel GBI Asem 3. Dan minggu yang lalu kita sudah belajar dari firman yang dibawakan oleh Pastor Bambang, bagaimana kita berpikir seperti Kristus berpikir. Ayatnya ada di dalam Filipi 2 ayat yang kelima, dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Nah, minggu ini kita akan belajar bagaimana menaruh perasaan Kristus dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, kita tidak selalu tahu pasti perasaan seseorang. Apalagi kalau kita tidak mengenal orang tersebut. Namun kita akan cepat menangkap perasaan seseorang dan kita cepat menangkap isi hatinya kalau kita betul-betul mengenalnya. Ya. Saudara, ketika istri saya mengalami masalah atau lagi senang, saya tahu perasaannya tanpa dia cerita kepada saya. Jadi ketika pulang kerja, saya tahu dia sedang mengalami masalah. Atau saya tahu ketika dia lagi senang. Kenapa? Karena saya mengenalnya. Begitu pula sebaliknya. Ya, saya mengenal istri saya lebih dari separuh hidup saya mengenalnya. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya kita harus mengenal orang tersebut untuk kita bisa mengerti perasaannya. Nah, bagaimana kita bisa menaruh perasaan Kristus dalam hidup kita? Tidak ada cara lain, milikilah keintiman dengan Kristus. Milikilah pengenalan yang lebih lagi akan Kristus. Melalui pembacaan Alkitab, kita jadi mengenal bagaimana perasaan Tuhan. Kita jadi tahu, oh Tuhan marah, Tuhan cemburu ketika bangsa Israel menyembah Allah lain. Kita bisa menangkap perasaan Tuhan pada saat itu. Ya. Melalui pembacaan firman kita bisa ngerti, oh perasaan Tuhan seperti ini. Ya. Terus kemudian apa? Komunikasi lewat doa. Doa itu adalah komunikasi, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Nyatakan segala isi hati kita seperti yang Daud lakukan kepada Tuhan. Curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan kita bisa juga mendengarkan suara Tuhan. Karena doa itu adalah komunikasi dua arah. Saudaraku yang kekasih, ada satu lagu yang berkata seperti ini. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu.
Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Kita bisa mengenal pikiran dan perasaan Tuhan. Kita bisa tahu apa yang Tuhan rasakan melalui apa? Keintiman bersama dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, salah satu perasaan Kristus yang bisa kita pelajari dan kita renungkan adalah perasaan belas kasihan. Ya, coba katakan sama-sama, perasaan belas kasihan. Matius 9 ayat 36 berkata seperti ini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ada banyak perasaan Kristus yang bisa kita pelajari dan kita mengerti. Tapi hari ini kita akan belajar tentang perasaan belas kasihan. Bagaimana Kristus memiliki perasaan belas kasihan yang begitu luar biasa kepada orang-orang. Ibrani 4 ayat 15a berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Nah, sekarang kita mau tahu apa sih itu belas kasihan. Belas kasihan adalah perasaan Allah yang ditaruh dalam hati kita supaya kita bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Nah, saudaraku yang kekasih, ada dua hal yang saya akan sampaikan hari ini. Perasaan belas kasihan akan membuat kita yang pertama peduli kepada orang lain. Jadi ketika kita memiliki perasaan Kristus menaruh dalam hidup kita, maka ambil contoh perasaan belas kasihan, maka kita akan peduli kepada orang lain. Karena belas kasihan itu membuat kita peduli kepada orang lain. Belas kasihan yang ada pada Yesus itu membuat Yesus peduli kepada orang-orang lain, orang banyak. Saudara, Matius 9 ayat 13 juga berkata, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Jelas Yesus mengatakan yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Belas kasihan kepada siapa? Kepedulian kepada orang lain. Matius 9 ayat 22, Yesus di situ menceritakan bahwa Yesus menyembuhkan seorang wanita pendarahan yang sudah 12 tahun tidak sembuh-sembuh. Firman Tuhan katakan dia sudah menghabiskan harta bendanya untuk berobat. Belas kasihan. Matius 9 ayat 25 dikatakan Yesus membangkitkan anak seorang kepala rumah ibadat. Ya, waktu itu kepala rumah ibadat datang kepada Yesus meminta tolong Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang sakit keras, sakit kritis. Dan ketika Yesus ke rumahnya ternyata anaknya sudah mati dan anak itu dibangkitkan. Belas kasihan membuat Yesus di dalam Matius 9 ayat 30 menyembuhkan 2 orang buta. Ya. Dan ayat 33 di dalam Matius 9 dikatakan Yesus mengusir setan dan menyembuhkan orang yang bisu. Jadi saudaraku yang kekasih, ada perasaan belas kasihan hingga di dalam Matius 9 ayat yang ke-36 dikatakan melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah, karena mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudaraku yang kekasih, jadi ketika kita menangkap perasaan Yesus dan kita menjadikan itu sebagai perasaan kita, perasaan belas kasihan, maka harusnya kita menjadi orang-orang
yang peduli kepada orang lain. Suatu kali saya boncengan dengan istri saya dan di sebuah perempatan saya melihat ada seorang yang wanita membawa seorang anak. Dia berjualan tisu, Bapak Ibu. Dan kemudian saya kasih kode kepada istri saya untuk beli. Memang tisunya lebih mahal dari harga pasaran. Tapi saya melihat seperti ini. Dia melakukan ini sudah baik. Artinya dia punya usaha, dia dia beli tisu, lalu dia menjual itu. Dia bukan sedang mengemis. Jadi saya berkata kepada istri saya, beli. Istri saya tahu perasaan saya. Saya memiliki belas kasihan kepadanya. Itu sebabnya ketika kita mendengar harganya sekian, kita tidak tawar. Kenapa? Karena ada perasaan belas kasihan kepada orang tersebut. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, belas kasihan membuat kita peduli kepada orang lain. Apalagi di saat-saat masa pandemi seperti ini, kita harus peduli kepada orang lain. Mungkin bantuan kita tidak bisa menolong mereka seutuhnya, tetapi paling tidak kita peduli kepada orang tersebut. Saudaraku yang kekasih, suatu kali ketika, ini sudah lama ketika saya kos di Yogyakarta, maka kami sering bergurau di antara teman-teman kos. Tiba-tiba ada seorang yang bergurau, menurut saya berguraunya nggak enak, dan saya jadi marah pada saat itu. Saya jadi tersinggung pada saat itu. Dan ketika saya tersinggung, saya marah, saya langsung melontarkan kemarahan saya di depan dia. Saya tegur orang itu dengan keras. Padahal kami biasa bergurau, saya juga tidak tahu entah kenapa pada waktu itu saya sangat sensitif. Nah, saya tegur orang itu dengan keras. Dan sesudah saya marahi orang itu, saya masuk kamar, saya ambil gitar, saya nyembah Tuhan. Nah, ketika saya menyembah Tuhan, saya berusaha untuk menyembah Tuhan, tapi tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya tidak bisa nyambung, saya nggak bisa connect dengan Tuhan, seperti saya biasa menyembah Tuhan dan connect. Saya tahu ada sesuatu yang tidak beres dalam hati saya. Lalu saya mendengar suara Tuhan dari dalam hati saya berkata, minta maaf kepada orang tersebut. Saudaraku yang kekasih, saya berkata, Tuhan, aku nggak salah, dia yang salah, dia yang kuyonanya keterlaluan. Masa saya harus minta maaf? Lalu saya nyembah Tuhan lagi dan saya nggak merasakan apa-apa pada saat itu. Suara itu terdengar kembali, minta maaf. Saudara, akhirnya saya taruh gitar saya. Saya keluar dari kamar. Saya datangi orang itu. Orang itu sudah siap-siap. Ini Handoyo mau apa? Mau pukul saya mungkin seperti itu, saudara ya. Orang itu sudah kuda-kuda seperti itu. Tapi saya ngomong dengan lemah lembut. Saya katakan, sorry, tadi saya marah. Dan saya berkata, anggap saja yang marah itu tadi orang gila. Sorry ya. Lalu saya masuk ke kamar, saya ambil gitar lagi. Belum saya nyanyi, saudara. Baru kencreng gitu. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa menjamah saya. Saya merasakan satu suasana yang indah, yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, minta maaf adalah sebuah sikap peduli kepada orang lain. Beberapa minggu yang lalu Bapak Gembala pernah menyampaikan hal ini. Bagaimana kita harus minta maaf. Minta ampun sama Tuhan, kita harus minta maaf kepada orang lain. Saudara, belas kasihan adalah perasaan Allah yang ditaruh di dalam hati kita. Dan kita lakukan kepada orang lain. Dengan cara apa? Yang pertama, peduli kepada orang lain. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara,
perasaan belas kasihan yang ditaruh oleh Tuhan di dalam hati kita membuat kita melayani orang lain dengan tulus tanpa ada sikap menghakimi orang yang kita layani. Seringkali kita jemu melayani seseorang yang menjengkelkan. Seringkali kita jemu melayani orang yang bersikap tidak baik kepada kita. Padahal saudara, Galatia 6 ayat 9 katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kalau kita jemu melayani orang lain karena orang itu menjengkelkan kita, kalau kita berhenti melayani orang lain karena orang itu bersikap tidak baik kepada kita, minta kepada Tuhan, Tuhan beri aku perasaan belas kasihan dalam hatiku. Nah, saudaraku, suatu kali ada seorang yang melihat ular di dalam api yang menyala-nyala seperti itu. Perapian yang menyala-nyala, kemudian ada ular. Nggak tahu kenapa ada di sana ularnya. Kemudian orang itu berusaha menolong ular tersebut. Bukannya ular itu nurut diambil dari api itu, malah ular itu menggigit orang yang mengambil. Kemudian dengan refleks orang yang mau menolong ular itu lempar kembali ular itu ke perapian itu. Lalu kemudian orang tersebut cari kayu, lalu dia mengambil kayu dan dia kembali menolong ular tersebut, tapi dengan menggunakan kayu. Nah, ada temannya yang melihat, temannya itu berkata, kamu aneh, kamu menolong ular itu, kamu ambil dan ular itu malah menggigit. Sekarang kamu malah tolong ular itu lagi. Jawaban orang ini seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Sifat dari ular adalah menggigit. Ular punya sifat menggigit. Tapi saya punya sifat untuk menolong. Dan saya tidak akan berhenti menolong walaupun orang yang saya tolong itu menggigit. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini satu hal yang luar biasa. Ya. Belas kasihan yang ada dalam hati kita, yang adalah belas kasihan Tuhan yang ditaruh dalam hati kita, akan membuat kita bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memang mengusir manusia itu dari Taman Eden. Tapi Tuhan membuat satu perencanaan yang luar biasa untuk menyelamatkan manusia. Ketika manusia melakukan perbuatan yang mengecewakan Tuhan, Tuhan melakukan sebuah perencanaan untuk bisa menolong orang itu. Melalui karya salib, melalui karya penebusan Tuhan, Tuhan melakukan penebusan yang luar biasa. Tuhan melayani orang-orang yang berdosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagaimana Tuhan melayani orang-orang yang sudah berdosa, orang-orang yang sudah melakukan Dia dengan tidak baik, maka belas kasihan yang sama dalam hidup kita akan membuat kita bisa melayani orang lain dengan tulus, tanpa kita menghakimi orang tersebut. Saya jadi teringat kesaksian Bapak Gembala ketika perjumpaan pertama kali dengan Tante Christine. Dikatakan dalam kesaksian itu Bapak Gembala punya kejengkelan kepada Tante Christine karena sikap dari Tante. Tapi setelah Bapak Gembala, Om John tahu latar belakang Tante seperti apa, maka ada belas kasihan yang muncul, dan itu membuat Om bisa menerima Tante. Saudaraku yang kekasih, satu hal yang luar biasa. Belas kasihan membuat kita yang pertama peduli kepada orang lain. Belas kasihan membuat kita yang kedua melayani orang lain dengan tulus tanpa menghakimi orang tersebut. Saudara, dengan memiliki perasaan Kristus, maka kita bisa hidup bersama dengan saling melayani
dan menghargai satu dengan yang lain. Ayat penutup Kolose 3 ayat 12 berkata seperti ini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saya berdoa kiranya perasaan Kristus boleh ada dalam setiap hidup kita masing-masing. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, bahwa kami mau menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, itu yang akan membuat kami bisa melayani orang lain. Itu yang membuat kami bisa menghargai satu dengan yang lain. Itu yang membuat kami bisa peduli kepada orang lain. Itu yang bisa membuat kami untuk tidak menghakimi orang lain. Kami minta perasaan-Mu ada dalam perasaan kami. Kami minta Tuhan pikiran-Mu ada dalam pikiran kami. Kami minta Tuhan perasaan belas kasihan yang Kau punya itu ada dalam hidup kami. Sehingga kami memiliki belas kasihan yang sama seperti yang Engkau rasakan. Terima kasih bahwa kami mengenal lebih lagi kepada pengenalan yang dalam akan Engkau. Sehingga kami bisa mengerti perasaan Tuhan. Dan kami bisa taruh itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bagaimana firman Tuhan yang barusan kita dengarkan bersama? Saya percaya firman Tuhan pasti memberikan kita penghiburan dan kekuatan. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita memberikan persembahan melalui rekening sebagai berikut. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satukan hati, kita mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, kiranya kami berikan dengan tulus, dengan ikhlas ya Bapa, untuk membangun gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami doa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita saksikan bersama informasi gereja terkini. Bye-bye, God bless.
Mari saudara, kita satukan hati, masuk di dalam beberapa doa syafaat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kesempatan ibadah saat ini, buat kebenaran firman-Mu. Untuk setiap jemaat Tuhan diingatkan bahwa hendaklah kami dalam hidup kami bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, untuk mereka boleh memiliki pikiran dan perasaan juga yang terdapat di dalam Kristus Yesus, supaya mereka boleh menanggapi setiap peristiwa yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan jemaat. Untuk mereka boleh memberikan tanggapan, mereka boleh memandang, mereka boleh merasakan, mereka boleh memikirkan apa yang Kristus Yesus pikirkan tentang kehidupan kami. Kami saat ini juga berdoa untuk komsel-komsel ya Tuhan. Mari bangkitkan setiap komsel-komsel yang ada Bapa. Mulai dari PKS yang ada ya Tuhan. Bahkan dari gembala area ya Tuhan. Supaya setiap mereka boleh memiliki kerinduan semakin melekat kepada Engkau di hari-hari ini Bapa. Mengandalkan Engkau. Sehingga mereka bukan hanya menjalankan program atau agenda komsel yang ada. Mereka akan menjadikan komsel sebagai suatu wadah, satu tempat di mana mereka boleh saling menguatkan, sharing ya Tuhan, akan kebenaran firman-Mu, praktek firman-Mu di dalam komsel ya Bapa, mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan yang sudah mereka dapatkan, mereka renungkan setiap hari di dalam komsel. Kami juga berdoa untuk agenda SPK ya Tuhan, yang nanti akan mulai dilaksanakan pada tanggal 21 Februari yang akan datang. Kami percaya Bapa, kami percaya Tuhan setiap agenda komsel yang sudah kami agendakan Bapa, kiranya kami bawa kepada Engkau, Engkau memberkati para pembicara yang ada, Engkau mengurapi para pembicara yang ada ya Tuhan. Sekalipun komsel dilaksanakan melalui virtual, tapi kami percaya itu tidak akan mengurangi keantusiasan peserta yang ada untuk mengikuti komsel ini Bapak. Dan kami minta Engkau hadir di dalam setiap agenda komsel, agenda SPK, sehingga setiap peserta, setiap anggota komsel boleh mengalami Kristus secara nyata. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Di hari-hari ini, sungguh-sungguh kami bawa bangsa ini sebuah kapal yang besar ya Tuhan, di mana kami ada di dalamnya Bapa. Kiranya Tuhan pulihkan ya Bapa bangsa ini dari pandemi ini, dari virus COVID-19 yang kami sendiri tidak tahu kapan akan berakhir. Kami senantiasa berdoa untuk program pemerintah yang hari-hari ini sedang dijalankan, yaitu program vaksinasi. Kiranya Tuhan sempurnakan semua vaksin, kuduskan semua vaksin yang akan disuntikkan atau digunakan kepada masyarakat Indonesia ini Bapak, supaya mereka dapat memiliki kekebalan tubuh bersama ya Tuhan, supaya terhindar dari virus ini Bapak. Dan kami percaya melalui program pemerintah dari vaksinasi ini boleh mendatangkan kemuliaan Tuhan atas Indonesia ini Bapak. Mau memberkati pemimpin Indonesia mulai dari Bapak Presiden Jokowi sampai Wakil Presiden, bahkan sampai kabinet kerja yang ada ya Tuhan. Kau berikan roh yang takut akan Tuhan, hikmat pewahyuan yang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan bersumber dari kehendak-Mu saja atas Indonesia yang boleh terjadi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kota Tegal dan Kabupaten Tegal yang beberapa minggu ini mengadakan program di rumah saja 2 hari. Program ini dilaksanakan untuk kebaikan masyarakat Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, supaya kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan
pulihkan kota ini, pulihkan Kabupaten Tegal dan sekitarnya, sehingga kota Tegal dan Kabupaten Tegal boleh mendapatkan satu predikat yang baik, semuanya dari Tuhan, yaitu mendapatkan zona hijau ya Tuhan, sehingga di mana zona hijau ini semakin sedikit orang-orang yang terpapar virus COVID ini, bahkan sampai tidak ada lagi warga kota Tegal dan Kabupaten Tegal yang terpapar virus COVID ini, Bapak. Menyatakan kemuliaan-Mu atas kota Tegal ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saat ini untuk jemaat Tuhan yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah-rumah. Kiranya Engkau melawat ya Tuhan. Kami melepaskan berkat kesembuhan, kami lepaskan berkat pemulihan atas kesehatan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap para medis yang menangani setiap jemaat Tuhan dan saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Bapak. Kau menguduskan setiap obat-obat yang dikonsumsi Bapak. Kiranya mendatangkan kesembuhan daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk segenap jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam sepekan ini. Kiranya seiring dengan bertambahnya usia ya Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ini, dengan pertambahan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Dengan kerinduan semakin melekat dan semakin mendekat hanya kepada Tuhan saja. Kau berkati mereka di dalam keluarga mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka. Jadikan mereka berkat bagi banyak orang ya Bapa. Berkati mereka dengan panjang umur ya Tuhan, dan kesehatan yang melimpah, sehingga di dalam kesehatan, di dalam kekuatan yang dari Tuhan, mereka dapat melayani sesama dan melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala Sidang, yang hari-hari ini ya Tuhan sedang mengalami pemulihan ya Tuhan di dalam kondisi kesehatannya. Mari Engkau terus sempurnakan kesehatan, Kau pulihkan kesehatan dari Bapak Gembala Sidang ya Tuhan. Khususnya ya Tuhan, tidak ada lagi dampak atau efek dari virus COVID ya Tuhan. Kiranya Engkau sempurnakan pemulihannya, Kau sempurnakan kesehatannya Bapak. Dan kami lepaskan berkat kesembuhan, kami lepaskan berkat pemulihan, kesempurnaan tubuh, organ tubuh yang Tuhan berikan baru sama sekali. Untuk ginjalnya juga ya Tuhan, Kau berikan ginjal yang baru. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami klaim ya Tuhan, apa yang sudah Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kami, juga boleh berlaku bagi Bapak Gembala ya Tuhan. Kembalikan kesehatan ya Tuhan. Kembalikan pemulihan yang sempurna ya Tuhan dalam tubuh Bapak Gembala Sidang. Sehingga boleh membimbing kami jemaat Tuhan, boleh mengarahkan kami jemaat Tuhan untuk lebih memiliki kerinduan di hari-hari ini, mempersiapkan hati dan kehidupan kami bersama menjelang hari kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk beberapa doa syafaat ini, dan kami percaya bagi kami yang berseru kepada Tuhan, Engkau akan menjawab dan Engkau akan menggenapi setiap doa dan seruan kami yang keluar dari hati kami, merindukan bersama-sama ya Tuhan, untuk Tuhan genapi setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya. Saat ini setiap jemaat Tuhan, kami membuka hati, kami membuka kehidupan kami untuk terima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya. Mari kita mengakhiri kebaktian kita pada saat ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama, dan kita akan masuk ke dalam doa berkat. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Engkau telah membawa kami kepada penghujung kebaktian kami ini. Biarlah kiranya Tuhan, bukan hanya pada saat ini, hati kami berpaut kepada Engkau, tapi biarlah hati kami terus melekat, pisteu,
melekat, mempercayakan diri dan mengandalkan Engkau setiap saat dan waktu. Dan sebentar kami akan nutup kebaktian ini. Engkau terus bersama-sama dengan kami. Berkati kami semua ya Bapa dengan berkat daripadamu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Amin. Dunia ini mengatakan hidup untuk senang saja. Hiduplah puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa Aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang hidup Bapa. Kau lagi hidup jika hidup tanpamu. Dunia ini mengajarkan hiduplah tanpa tujuan. Namun ku tahu kebenaran. Ku dicipta untuk berjalan bagi Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa Aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang hidup Bapa. Kau lagi hidup jika hidup tanpamu. Hidup tanpamu Tuhan. Ku takkan benarkan dunia. Ku takkan hidup tanpamu. Ku takkan